Putri, selesai dalam Pidana Putri. Kalau saya Ronda Lubis, yang pertama itu ada apa itu talak? Talak dari segi bahasa. Kalau bahasa dikatakan dari maksud maksudnya di maksudnya menurut istilah talak atau adalah bentuknya akad dari kata selanjutnya ada maksud dari talak. Yang pertama, talak adalah hak dengan talak merupakan perbuatan halal, namun paling tidak disukai orang lain. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW perbuatan halal, namun yang paling tidak disukai orang lain adalah talak. Hadis riwayat dari Imam Muslim. Selanjutnya ada hukum talak berdasarkan kemaslahatan dan kemudahan keberlangsungan. Jadi yang pertama itu wajib. Jadi mempertahankan nama saling menyakiti. Jadi ada dua pasangan, satu pasang suami istri yang dimana dia itu saling menyakiti. Jadi hukum talak itu berarti wajib. Yang kedua itu adalah sunnah apabila sang suami sudah tidak sanggup menafkahi lagi atau sang istri ini tidak hidup orang kedua istri. Lalu yang ketiga ada haram. Haram menjatuhkan talak jika menemukan salah satu pihak yang dimana dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak itu hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci dan dicampuri. Lalu yang terakhir ada makruh. Makruh ini merupakan hukum asal dan talak ini dimana talak itu hukumnya makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Karena dengan talak dapat talak ini dapat dilakukan atau diterapkan dengan dua cara. Yang pertama itu sari atau lugas. Contohnya saya talak atau saya talak. Yang kedua ada sunayah atau sembilan. Contohnya untuk cara talak ini ada tiga. Yang pertama, dia yang talak adalah suami yang sah dari penakal yang sehat, istri yang talak dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Yang ketiga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. dia ada surat Quran surat Al-Baqarah ayat yang artinya talak yang dapat dirujuk kali telah setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepas dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya, suami dan istri. Khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh diri istrinya. Itulah hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Selanjutnya kita masuk ke iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan para perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Di antara tujuannya untuk diketahui kandungannya bisa atau tidak. Menurut sebagian ulama, masa iddah juga bentuk sebagai perlindungan dan introspeksi diri. Selanjutnya ada hukum menjalani iddah. Hukum menjalani masa iddah bagi istri yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya adalah wajib. Sama kewajiban itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais yang mengadu pada Rasulullah setelah ditalak 3 kali oleh suaminya. Beriddahlah kamu di rumah ibu Ummi Maktum. Selanjutnya ada syarat iddah. Pertama ada talak raj'i atau talak 1 dan 2. Yang kedua ada talak bain atau talak budak. Yang ketiga fasah atau pembatalan hubungan. Dan yang terakhir bisa setelah pernikahan yang rusak. Selanjutnya adalah ada larangan bahwa iddah. Yang pertama, haram dengan yang berkali. Wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena bercerai, pasang ataupun meninggal oleh suaminya, tidak boleh menikah selain dengan pria yang meninggalkannya atau menceraikannya. Apabila menikah, maka pernikahan akan tidak sah.
Adapun pria yang meminang dengan sembilan kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah juga tidak diperbolehkan atau haram. Yang kedua, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1 menjelaskan bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah, jadi tinggali bersama suaminya sebelum bercerai, kecuali apabila ada perang mendesak. Suami juga tidak boleh memaksa wanita untuk keluar rumah kecuali istrinya setelah melakukan perbuatan terlarang seperti zina. Yang ketiga, iddah dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sampai habis masa iddahnya. Nah, kata iddah sendiri memiliki arti tidak memakai perhiasan wanita pakai mencolok, pacar atau celak mata. Itu menjawab mengenai masa iddah dalam Islam juga larangannya. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mau diwakilkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.